Oke, balik di podcast yang udah lama, kayaknya udah berdebu nih podcast baru. Ya, jadi selamat datang buat para penonton, para pendengar, dan para filosofer di sana. Kali ini kita mau coba bahas tentang yang berbau-bau filosof gitu, filsuf. Menarik nih. Tapi kita paling berimajinasi aja ya. Kalau dulu ada Plato, Aristoteles. Imajinasikan bahwa kalau misalkan kita bertiga ini seorang filsuf, kira-kira filsuf seperti apa kalau kalian bertiga itu, atau kita bertiga ini? Kayak misalnya mulai dari aku kayaknya filsuf yang bisa terkenal filsuf puitis. Dengan jargonnya bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Gak masalah nih. Itu kalau misalkan didengar sama termasuk. Nah, kalau di imajinasi kalian tuh kira-kira filsuf yang seperti apa? Kalau aku paling filsuf yang memaknai hidup kali ya. Pokoknya yang mungkin yang ada suatu hal yang sulit kayak gitu, tapi sebenarnya ada makna lain di belakang itu sebenarnya. Pokoknya lebih ke makna gitu sih kalau mungkin ya, kalau aku ya. Kalau ini Lutfi? Sama sih, karena aku lebih yang menggambarkan satu fenomena, pengalaman gitu ya, yang buruk itu dari berbagai sisi gitu. Maksudnya untuk dijadiin kayak satu hal yang bisa dipetik gitu buat orang juga gitu. Misalnya kayak kan ada filosofi tuh kayak hiduplah seperti air gitu, mengalir aja. Tapi kan nyatanya kalau kita ikutin arus doang kan kita juga seakan-akan kita nggak punya tujuan gitu. Kita cuma ngikutin apa yang ada, kayak hidup, berjalan, makan, tidur, terus endingnya mohon maaf ya kayak mati. Mengalir gitu. Lalu hanyut dan hilang. Iya, udah kayak gitu kan. Maksudnya kayak lagu. Nggak selamanya maksudnya gitu kita mengikuti kan pasti nanti kan ada ya perbelokan jalur dan segala macam gitu, bahwa ya hidup itu juga harus punya pendirian yang matang gitu. Kita mau kemana, kita mau melakukan apa itu juga harus punya dasar yang kuat. Karena ya kalau hidup kita hanya mengikuti apa yang udah ada, nantinya ya kita nggak punya makna dalam hidup yang lebih baik kayak gitu. Siap. Berarti kayaknya ini bisa jadi buat tema kita ya. Kali ini kita mau coba tema tentang makna hidup. Waduh, banyak keinginan aku tadi. Iya. Kan nggak mungkin kalau kita berdasarkan yang di luar itu ya. Buat kalimat pengantarnya sih gini sih, secara biologis manusia itu dinilai bahwa tujuan hidupnya dan makna hidupnya itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan hidup. Maksudnya apapun makna yang ada di dalam manusia, ya pada ujungnya adalah manusia itu bagaimana bisa beranak cucu dan bertambah banyak lah, kurang lebih seperti itu. Karena pada ujungnya seandainya manusia itu nggak memperbanyak diri atau mempunyai keturunan, maka manusia itu akan punah. Jadi kayak dari sisi biologis bahwa apapun maknanya itu ada anggapan bahwa ya manusia itu pada dasarnya ya untuk bertahan hidup, untuk reproduksi kayak gitu. Tapi ternyata menurutku ada ya seperti yang kalian bilang, harus ada hal yang lebih dalam lagi mengenai hal tersebut. Nggak mentang-mentang jadi udahlah cuman cukup dengan punya keturunan saja. Apakah memang benar seperti itu atau enggak kayak gitu. Nah, aku mulai dari pertanyaan yang udah aku siapin sih, kayak sebenarnya soal makna hidup itu, kalau seandainya kita misalnya salah satu dari kita atau ya kita mati pada hari ini, kira-kira kerugian apa yang terjadi kayak gitu, dan apakah kita mau mati pada saat ini atau apa yang membuat kita untuk mau terus bertahan hidup sampai hari ini dan esok kayak gitu. Coba dulu nih. Aku dulu ya. Iya. Aku sih merasa ini lumayan dalam ya gitu. Jadi kalau dari aku sih, pertama sih kalau untuk urusan-urusan kayak kerjaan aku kan sebagai terapis anak ya. Ya kalau untuk sebagai terapis sih itu akan mudah lah ya tergantikan gitu. Maksudnya aku sebagai terapis anak, sebagai terapis sensory integrasi,
dengan banyaknya pasien aku, kalau aku mati bisa digantikan sama orang lain gitu. Tapi sih untuk hal yang aku bertahan sampai saat ini, maksudnya aku terus bertahan adalah orang-orang yang bukan orang ya, makhluk-makhluk yang bergantung sama aku gitu. Salah satu makhluk itu ya manusia, itu ya orang tua itu, karena orang tua benar-benar bergantung lah sama aku gitu. Dan ya kalau aku nggak ada, ya mungkin kesejahteraan mereka akan kena gitu. Terus sama makhluk-makhluk lain yang kayak kucing-kucing gitu. Jadi ya, dan kalau aku ada lagi ada kura-kura juga. Ya walaupun memang bentuknya hewan, tapi aku tuh udah menganggap dia tuh sebagai bagian keluarga ya. Bagian keluarga, seperti sama kayak orang juga lah gitu. Soalnya mereka tuh kalau kita udah dekat, kita bisa ngerasain kayak mereka tuh sangat membutuhkan kita banget. Terus juga mereka juga ada kasih sayang juga, mereka juga bisa menanti kita juga. Jadi kayak aku tuh ada dulu tuh aku kan merah kucing ya. Nah dulu kucing di rumah aku kan. Nah sekarang tuh kucingnya tuh udah di rumah lain, udah di komplek lain. Tapi dia tuh masih ingat aku gitu. Jadi aku kasih makan gitu, nanti dia besok dia nungguin di depan rumah itu, dia nungguin aku. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak udah bukan hewan lagi gitu. Itu kayak udah kayak udah kayak sesosok kayak orang sih aku ngeliatnya gitu, kayak temen gitu. Jadi paling makhluk-makhluk itu sih yang istilahnya yang kalau aku mati kayaknya mereka ini yang akan kehilangan arah jadinya gitu. Dan makanya aku sih juga ada aku juga ada upaya juga gitu. Jadi aku berusaha untuk hidup sehat. Aku nggak makan gula, aku kurangi minyak, aku banyak minum buah-buahan, makan buah gitu. Kayak tujuannya supaya aku bisa fit sampai tua nanti. Karena kan pekerjaan aku tuh pekerjaan yang membutuhkan daya tahan yang lama gitu. Banyak gerak, banyak lelah. Kalau nanti aku tuanya aku nggak fit, aku nggak bisa membiayai mereka semua gitu. Dan ya harapan aku ya aku bisa membiayai mereka semua hingga mereka semua ini mati, baru aku mati gitu. Maksudnya ketika tadi pertanyaannya apa tujuannya mau sampai seperti apa lah gitu. Ya aku harapannya ya aku matinya belakangan lah gitu, supaya biar aku bisa menghidupi mereka semua ini gitu. Nah gitu sih. Oke. Sebelum aku gali-gali lebih dalam, menurut jawaban dari Lutfi sendiri gimana? Ya sebenarnya kerugiannya yang pasti yang paling utama ya sama ya, keluarga. Maksudnya untuk masih banyak lah hal-hal yang aku sendiri tuh masih belum bisa capai, masih banyak hal-hal yang menurutku tuh masih harus diperjuangin. Ya salah satunya adalah ya adik-adikku sendiri menyelesaikan pendidikannya, mereka semua udah bisa yang menjadi hidup masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan sekarang aku harus mati kan otomatis beban orang tuaku bertambah, karena ya kayak Om Afil maksudnya masih ada ketergantungan orang tua dengan kita juga kan, bahasanya kayak gitu. Jadi pastilah akan menjadi beban untuk mereka juga. Terus sama ya beberapa ya tadi ya aku juga punya hewan-hewan kayak ikan, aku juga punya kura-kura kayak gitu ya, mereka juga masih bareng sama aku gitu ya. Pasti aku akan ya istilahnya bebani mereka lah kalau aku nggak ada, karena kan yang mengerti benar-benar cara merawat itu kan ya maksudnya saat ini cuma aku doang gitu ya, di keluarga juga. Jadi masih benar-benar belum ada sih maksudnya ya harapan untuk berpikir kayak gitu. Tapi maksudnya hal yang paling benar-benar memperkuatku untuk terus hidup itu sebenarnya adalah ya tadi si tujuan gitu. Aku masih berharap kayak aku selalu berpikir setidaknya aku mau di masa tua itu nanti ada hal-hal yang bisa aku buat dan aku capai. Contohnya misalkan kayak aku pengen buka lapangan bisnis untuk keluargaku sendiri, atau kayak aku pengen bisa juga ngembangin keterampilanku ini bisa jadi hal yang besar untuk kedepannya. Contoh ya kayak
aku lagi belajar banget kan kayak ya misalkan sekarang nih ya akuariumku lah, nanti misalkan contoh kayak aku juga sering-sering kan kayak ngisi-ngisi materi gitu tentang ya public speaking, kepercayaan diri segala. Aku juga pengen nanti suatu saat tuh nanti apa ya hal-hal kayak gini tuh udah bisa jadi awareness juga untuk orang-orang, bukan cuma saat aku ngisi materi aja, dan orang-orang bisa juga nyebar tuh ke banyak orang kayak gitu. Dan pengalamanku ini tuh bisa jadi pembelajaran juga kayak gitu. Karena yang paling penting sih buatku, aku nggak pernah mikir kayak hidup itu harus kaya, hidup itu harus apa, enggak sih. Tapi itu kebutuhan pasti lah salah satunya. Tapi gue selalu berpikir setidaknya aku hidup itu nggak beban dan punya makna aja. Orang senang lihatku aja tuh aku udah bersyukur banget gitu. Jadi kenapa aku masih semangat buat hidup itu, karena ya tadi masih banyak orang-orang yang butuh gitu. Masih banyak orang-orang yang kalau kita datang, kita apa tuh orang masih welcome, masih butuh, masih pengen banyak gitu. Ya apa ya, belajar nanya sama kita ya, walaupun memang ya ilmunya nggak seberapa atau apa, tapi ya kan kita nggak bisa lihat diri kita sendiri ya, tapi ada orang-orang juga yang mungkin melihat sudah orang yang berbeda gitu. Dan gue berpikir bahwa hidup itu memang singkat, jadi hal yang paling penting adalah ya membuat warna dan makna sih. Jadi gue pengen banget kayak ya hidupku tuh nggak monoton, makanya aku pengen nyoba berbagai macam kegiatan gitu. Kayak ya aku sekarang lagi nyoba nyebrangin hobi ya ikan, kemarin udah mainan, waktu itu sempat juga sulap ya apa aja, kayak maksudku kayak hidup ini kan banyak gitu hal yang bisa kita pelajarin gitu. Aku pengen banget kayak nanti suatu saat aku bisa bagiin ke anak-anakku kayak seru loh ternyata kalau kita mau belajar banyak kayak gitu. Itu aku pengen sekali di masa depan tuh aku pengen bisa ngobrol gitu sama anak-anakku, sama cucu-cucuku gitu, kayak hidup itu jangan terlalu monoton. Kayak kalau misalkan nanti ada yang bilang kamu si dokter, enggak perlu. Kayak aku bilang semuanya itu bisa jadi something yang good kalau kamu bisa ngemas itu juga dengan something yang good gitu. Karena nggak ada yang namanya hobi atau something yang kita investasi itu sia-sia kalau kita bisa ngelolanya dengan benar kan. Makanya setiap belajar itu juga harus sungguh-sungguh dan serius kayak gitu. Jadi aku masih pengen banget hidup karena aku masih pengen ngeliat senyuman mereka nanti ketika aku juga bisa ngasih hal-hal yang baik ke mereka di masa depan kayak gitu. Jadi ya aku sih berharap ya kalau aku mati itu ya semuanya lah hal-hal yang tadi udah aku apa ya bahasanya yang udah aku kasih atau yang udah aku berikan itu tuh bisa jadi berguna juga untuk mereka gitu. Karena nggak mau ya aku mati di keadaan yang dalam tanda kutip sedang nggak baik atau bermasalah sih kayak gitu. Menarik. Bahkan jauh sampai anak dan cucu ya. Tapi aku ini nggak apa namanya yang bikin ku perdalami sih, mungkin ada konteks yang kalian sama berdua mungkin bisa saling bantu jawab kayak kalau makna yang hidup yang kayak seperti itu bisa dibilang sebagai makna hidup yang egois nggak sih, ketika ya semuanya untuk memenuhi kebutuhan kita, di mana semuanya untuk kayak sebenarnya secara langsung ingin memuaskan rasa dari diri kita sendiri aja yang pemenuhan kebutuhan sebagai manusia, yang mana kayak tadi kayak dirimu bilang ke kucing gitu, tapi dirimu kan nggak melakukan hal yang makna seperti itu kepada misalkan ayam, kepada lele, kepada binatang-binatang yang lain. Ya itu apakah bisa dibilang makna yang seperti itu adalah makna yang kita sebagai manusia itu bisa sebagai makna yang egois nggak sih? Maksudnya ya kita milih-milih untuk bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk dampak kepada binatang yang lain atau kepada orang lain kayak gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurutku sendiri sih enggak ya, enggak egois. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa walaupun mungkin misalkan kita ini kan individu itu pasti akan selalu punya ketertarikan sama satu hal yang mungkin yang nggak disukai dengan orang lain ya, kayak gitu. Misalkan ya kayak tadi ya mungkin aku suka sama mainan, ya Om Afi belum tentu suka. Om Rio misalkan suka baca buku, mungkin aku nggak suka. Jadi aku berpikir bahwa dengan adanya kita di sini, maksudnya dengan beragam banyak individu, dengan berbagai macam orang yang memiliki karakteristik dan ya apa ya kesenangan dan ketidaksukaannya masing-masing, itu justru akan memaknai hidup dengan baik. Karena kalau kita harus menyukai atau istilahnya berbagi, sharing hal-hal baik ke semuanya dengan cara perlakuan yang sama, menurutku ya kita akan jauh lebih egois kita untuk kita sendirinya. Karena aku selalu berpikir bahwa kalaupun misalkan kita nggak suka atau kita nggak memberikan hal baik ke mereka,
toh bukan berarti kita nggak baik gitu. Kan ketika dikatakan nggak baik itu kan adalah kita merugikan kan, kita nggak memberikan manfaat lah untuk mereka gitu. Aku selalu berpikir bahwa pasti akan ada aja orang di luar sana yang mungkin memiliki kepedulian yang lebih dibanding kita dengan hal yang nggak kita sukai itu gitu, atau yang nggak kita lakukan kayak gitu. Nah, makanya mungkin dikatakan egois menurutku ya, ketika kita memberikan kerugian, contoh kayak kita kayak kemarin nih ada kasus tuh yang di mana namanya yang di Malang apa sih, di Bromo tuh, yang orang mau menikah gitu loh, dia mau menikah ngelakuin prewed gitu, dia pakai flare gitu ya. Itu kan tujuannya sebenarnya baik ya, dia pengen mengabadikan momen yang indah untuk dia di masa depan gitu. Tapi ya hal-hal itu kan kadang harus dipertimbangkan juga, bahwa di tempat tersebut itu nggak hanya ada dia atau dengan pasangan atau dengan kru-kru yang terlibat gitu ya, tapi ada alam dan semacamnya gitu yang ada di situ. Nah, penggunaan benda-benda itu kan juga sebenarnya salah satu tindakan yang egois gitu kalau kita perhatiin ya, karena ya api itu kan di situasi tempat yang tandus itu kan akan lebih gampang kan terbakar gitu. Udah gitu memang hutannya terbelantaknya memang luas gitu di pegunungan, nggak tahu ya Bromo atau Vesteng itu Bromo aja. Nah dia karena tindakan itu kan sampai kebakaran. Nah kalau menurutku itu tuh baru yang mungkin tindakan yang dalam arti egois, karena ya setidaknya kalau dia udah nggak mau terjun ngebantu apa istilahnya baik pada lingkungan, tapi dia merusak, nah itu baru yang menurutku bukan hal sesuatu yang bisa dikatakan baik gitu. Tapi kalau kita mengabaikan atau kita nggak mengurus gitu ya, dalam arti ya kita lebih tertarik sama satu hal ini, menurutku yang nggak dikatakan egois juga sih kayak gitu, karena kita nggak merugikan apapun gitu, justru kita ya memberikan kebebasan juga untuk orang lain ya, mungkin untuk menyukai hal tersebut gitu. Menurutku sih kayak gitu. Kalau menurutku kalau menurutku tuh ya mungkin bisa berkebalikan ya dengan apa yang Lutfi katakan ya. Aku setuju bahwa mungkin aku egois juga gitu dengan memberikan menghidupkan orang-orang di sekitarku, ya makhluk sekitarku maksudnya, kayak misalkan keluargaku aku kasih makan sapi, kayak kucingku aku kasih makan ayam, seperti itu. Maksudnya kayak gitu, kayak kenapa ayam nggak dihidupkan juga ya gitu kan. Ini sih kalau bicara di luar konteks agama ya Om ya. Oh iya. Aku sih berpikirnya ya kalau mungkin memang bisa dibilang egois juga. Jadi istilahnya kenapa giliran yang lucu-lucu itu baru disayang gitu. Giliran yang ngeong-ngeong gitu, yang berbulu-bulu disayang, tapi giliran yang kayak ayam yang cengok-cengok doang kayak gitu dibiarin aja, disembelih aja gitu. Kalau menurut gue sih aku ada jawabannya. Jadi memang untuk kalau kita bisa lihat ya di National Geographic gitu, di sebuah hutan kan kayak singa ngejar zebra dan segala macamnya itu. Jadi memang gimana ya, mau nggak mau memang hidup ini, dunia ini emang isinya persaingan gitu. Jadi kalau lebih spesifiknya lagi, kayak kita gitu kan, kayak kita kan sebagai manusia kita membutuhkan protein, kayak hewan, apalagi kayak kucing gitu. Kucing tuh pasti sangat membutuhkan protein juga tuh. Jadi artinya apa? Artinya memang itu udah jadi dasar kebutuhan dia, diciptakannya seperti itu. Dan artinya memang kita diciptakan untuk saling bersaing. Emang kita diciptakan itu emang ada makhluk lain yang akan dikorbankan juga untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Mau nggak mau kita emang harus bersaing. Even untuk pekerjaan pun juga, menurutku kita nggak bisa semua orang menjadi kaya gitu. Betul. Ada ada orang yang selalu bilang, motivator selalu bilang kayak, ayo kamu berusaha biar kamu tuh jadi kaya. Padahal kalau kita semua itu kaya, nanti nggak ada yang jadi Gojek. Kita semua itu kaya, nanti kita nggak ada yang jadi tukang kuli. Di luar itu pun juga, ketika misalkan kita semua orang pengen kaya, slotnya juga nggak ada gitu. Slotnya juga terbatas gitu. Jadi nggak bisa semua orang untuk memenuhi itu gitu. Itu untuk sisi manusianya ya. Jadi pasti ada yang miskin, pasti ada yang nggak punya pekerjaan juga. Nah, sama juga di
wilayah kayak perhewanan seperti itu. Pasti ada juga yang mati karena untuk membutuhkan protein itu gitu. Dan misalkan kita mau bilang gitu bahwa kan kita bisa menjadi vegan misalkan gitu. Itu pun juga untuk manusia aja ya. Dan ketika setelah didalami ini kan ternyata tumbuhan itu merasakan sakit juga. Dan artinya kan kita kalau misalkan kita memakai konsep prinsip bahwa kita nggak boleh melukai orang makhluk lain, artinya kita tidak boleh memakan tumbuhan-tumbuhan ini juga. Dan ketika kita nggak bisa makan tumbuhan-tumbuhan ini, kita nggak bisa memenuhi gizi kita gitu. Kita nggak mungkin untuk makan tanah. Dan terlebih lagi si hewan-hewan ini kan dia nggak bisa makan tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Jadi memang emang hidup itu memang harus egois sih sepertinya gitu. Tapi dengan kadar tertentu ya kayak gitu. Betul. Itu bagus sih. Aku baru tahu tuh ya. Filosofinya oke banget. Jadi, aku baru keinget gitu. Aku pernah ada satu film lah. Intinya dia ngomong gini. Terkadang yang namanya pemusnahan atau istilahnya pengorbanan itu justru ada karena ya ketika ada suatu hal yang musnah pasti akan ada hal lagi diciptakan gitu. Jadi memang sudah hakikatnya akan seperti itu gitu. Istilahnya kayak roda yang akan terus menjadi siklus seperti itu ya tadi. Kembali lagi ke hakikat manusia itu ya hidupnya memang secara biologisnya seperti itu gitu loh. Memang kita ya harus makan, untuk memenuhi makan ya kita harus menemukan dari ya berbagai macam yang ada di bumi gitu ya. Dalam arti ya kayak tadi ya harus mengorbankan hewan segala macamnya gitu. Tapi kan tanda kutip ya memang sewajarnya dan ya bisa diakal nalar ya kayak gitu. Dan hidup itu kan juga filosofinya banyak ya, hitam putih, yin and yang ya kayak gitu. Memang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kaya dan miskin ya, semuanya itu memang harus ada karena ya untuk keseimbangan kita hidup. Karena kalau semuanya kaya ya kita nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kita juga gitu, karena semua pakan yang kita makan sekarang juga kan dipersiapkan oleh ya tenaga kerja tersebut gitu kan, yang konotasinya memang sudah tercabang lah masing-masing mereka itu menjadi apa gitu. Mungkin kalau ku berpendapatnya gini, mungkin nggak harus sampai banget low ya miskin lah berarti, tapi mungkin setidaknya bisa lebih stabil aja gitu, atau ada hak-hak yang mungkin kiranya bisa menjadi tonggak juga untuk kesejahteraan bersama. Tapi kalau misalnya untuk sampai yang mungkin kaya banget ya, yang kayaknya tajir melintir gitu, itu kan mungkin susah banget karena ya setiap orang itu udah istilahnya udah ada partnya gitu, dan kaya miskin itu tuh udah kayak ya takdir kalau menurutku ada bahasa gitu, karena memang untuk mencapai itu tuh nggak gampang banget kalau misalnya kita mungkin nggak punya manifestasi keluarga yang basicnya udah kaya, kita nggak punya channel ke orang yang emang mungkin udah punya nama yang baik di lingkungan masyarakat gitu. Nah itu tuh juga salah satu hal yang nggak bisa kita rubah gitu faktanya. Bahkan kayak Indonesia aja, kita mau kerja aja kalau bahasanya kita nggak bisa ya ngejilat atau pintar-pintar ngomong yang baik gitu. Maksudnya ini untuk konotasi kerja yang umum ya, yang mungkin kiranya persaingannya lebih ketat, itu pun susah banget gitu. Makanya kenapa ada istilahnya sekarang yang nyogok atau apa ya, karena kayak gitu. Manusia semua hakikatnya emang egois gitu. Mereka itu berpikir gimana caranya mereka bisa bertahan hidup tanpa memikirkan ya belas kasihan pada makhluk yang lain gitu. Tapi yang tadi aku bilang, intinya adalah hidup yang baik itu ketika kita bisa ya tadi berperilaku atau bertindak ya sesuai yang sudah seharusnya aja gitu. Kalau emang itu nggak perlu ya nggak usah, karena ya kerugian itu bukan berdampak pada satu orang aja gitu menurutku. Bisa aja satu orang ini memiliki keluarga dan keluarga ini memiliki apa-apa lagi, semuanya itu akan merembet kemana-mana kayak gitu. Dan ini juga sih kayak orang yang terkaya di dunia kayak Elon Musk atau kayak Bill Gates. Jadi ada banyak yang menjadi privilege-nya mereka semua gitu, yang emang udah ada udah menjadi kekayaannya dia. Kayak si Bill Gates, bapaknya itu ibunya itu emang kerja di IBM dulu, jadi dia bisa buat Windows. Kayak Elon Musk itu bapaknya punya tambang berlian di Afrika gitu. Dan ketika si Elon Musk sampai ke titik terkaya di dunia itu ada banyak banget orang-orang yang tereliminasi di perjalanan itu. Mungkin ada yang bangkrut, terus ada yang mungkin meninggal, mungkin apa. Jadi si Elon Musk ini kalau dikatakan dia berhasil karena dirinya sendiri, bisa dibilang impossible gitu, karena ada banyak
ada banyak orang-orang yang berkompetisi di situ, ada banyak yang hancur di situ, ada banyak yang memang dia udah punya keuntungan itu dari yang sebelum dia lahir misalnya kayak gitu. Menarik juga dan banyak yang bisa dibedah sampai sulit aku bedah satu persatu. Tapi kayak mungkin kalau soal berarti apa ya, aku kepikiran soal yang bahwa ada masalah takdir, bahwa kayak ya segitiga kehidupan, kayak orang miskin itu pasti paling banyak jumlahnya, terus orang kaya itu atas itu pasti ya jumlahnya bakal sedikit kayak gitu. Jadi berarti ada orang yang hidupnya memang ya akan ada berada di bawah kayak gitu. Apakah itu artinya pasrah aja buat orang itu? Maksudnya ya toh di dalam kehidupan memang pada dasarnya nggak akan ada pernah orang kaya yang lebih banyak daripada orang miskinnya kayak gitu. Jadi kalau menurut kalian gimana? Maksudnya kayak berarti secara nggak langsung hidup itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang ditakdirkan kayak gitu. Jadi berarti, dan memang ada banyak juga pengalaman bahwa orang yang udah berjuang keras yang mungkin bisa lebih keras dibandingkan ada orang lain, tapi nilai kehidupannya yang dinilai dari uang itu dia ya tetap di bawah kayak gitu. Dia tetap berusaha sekuat apapun ya tetap nilainya di bawah kayak gitu, nggak akan bisa kayak misalkan ya seorang petani lah, mungkin ada petani yang sukses, tapi ada begitu banyak petani yang berjuang keras tapi ya udah jalani hidup segitu aja dan nggak bisa naik level kayak gitu. Atau kayak misalkan mungkin kalau kalian masih kenal Chris John, seorang petinju yang terkenal ya Chris John-nya ya, tapi petinju yang lain ya nggak ada yang setenar dia, nggak seberhasil dia gitu. Dan aku rasa pasti banyak juga yang memang berusaha berlatih yang mungkin bisa lebih kuat daripada Chris John, tapi nyatanya yang berada di top puncak itu ya Chris John sendiri kayak gitu. Kalau kalau menurutku kayak gini sih, untuk apa yang berada di bawah ini, ketika memang dia terus berusaha, ketika dia punya supply, dalam arti supply uang atau supply ilmu, jika dia terus berusaha tapi dia tetap berada di bawah, menurutku memang harus menerima takdir aja sih. Karena memang udah di situ kali kapasitasnya gitu. Karena ibaratnya kalau uang untuk berusaha itu kan butuh uang. Ketika uang nggak ada, dia nggak bisa berusaha. Atau nggak usah uang deh, kayak misalnya untuk keilmuan, kepintaran, itu kan juga setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing gitu. Ketika dia sulit untuk bersaing dalam misalkan kayak sebuah pekerjaan, lowongan pekerjaan, kalau emang udah nggak bisa dan ada yang lebih pintar lagi, ya mau gimana lagi, akan terus kalah gitu terhadap kompetisi itu sih. Aku jadi kepikirannya gini, kayak itu kan sebuah kayak manusia berusaha untuk menilai hidup itu lewat kayak yang bisa dilihat ya, pasti cara yang ngeliat gampang adalah dengan angka kan, kayak misalkan seberapa pintar dia, mungkin kayak IQ-nya, seberapa kayanya dia ya dari keuangan yang dia miliki, dan itu kan bagian dari angka yang mana yang memiliki ketika manusia punya takarannya sendiri kayak gitu untuk menilai ini keberhasilan atau enggak, yang dengan menggunakan angka, kalau yang aku pahami, sehingga padahal bukan berarti angkanya yang rendah itu lebih buruk daripada yang punya angka yang lebih banyak itu. Kalau aku melihatnya bisa dikoreksi, maksudnya kayak aku melihatnya malah itu sebagai sesuatu yang hal yang seimbang aja, bukan masalah soal dia berada di puncak atau berada di bawah. Kayak contohnya kayak orang gila kayak gitu, atau maksudnya ya orang gila yang mungkin, atau orang yang dengan IQ-nya rendah kayak gitu, dengan orang yang IQ-nya rendah ketika misalnya menghadapi masalah, dia nggak akan perlu sedalam itu untuk memikirkan solusi atau permasalahan apa yang terjadi. Ya dia akan tingkat stresnya nggak akan terlalu tinggi, berbeda sama kayak orang yang dengan jenius pasti melihat sebuah permasalahan itu dianalisa, dikulik, kalau bisa dievaluasi lagi, terus dilakuin lagi solusi lagi, terus dievaluasi lagi, yang mana tingkat stres yang dimiliki orang jenius itu akan jauh lebih tinggi. Dan secara nggak langsung aku ngelihatnya
ini sebenarnya bagian dari hal yang seimbang aja, cuman ini enggak sih kitanya aja yang manusia yang melihat apa yang dimiliki orang itu, ya ini maknanya itu, oh kalau misalkan gajinya tinggi ya oke, lebih Di atas bagus, kita, ya. tapi kalau misalkan yang lebih rendah itu ya lebih jelek kayak gitu. Berarti kayak ini lebih ke menerima keadaan gitu kan, kayak yang tadi yang kita bahas ya gitu. Jadi maksudnya pokoknya tadi kan pertanyaannya kan apakah dia tetap harus berada di situ gitu kan. Berarti ya memang dia akan tetap berada di situ, tapi bisa jadi ya itu tadi ya dengan rasa syukur yang lebih tinggi mungkin dibanding orang yang jenius itu tadi kayak gitu. Karena kan memang nilai setiap orang itu kan berbeda-beda ya gitu. Maksudnya ketika dia punya uang 1 juta itu ada yang bilang sedikit, tapi uang 1 juta ada yang bilang banyak gitu. Ketika yang mungkin yang bilang ketika dia mungkin nggak punya HP, nggak perlu lihat nggak perlu wifi-an, nggak perlu bayar, mungkin nggak terlalu bayar mahal listrik kan ya, seperti itu sih. Jadi mereka juga tetap bisa bahagia juga ya kalau untuk dinilai dari sisi bahagianya. Dan aku malah kepikiran gini, jangan-jangan yang bikin jadi sebuah masalah itu adalah media sosial, dimana zaman dulu tuh kita mungkin kenal orang-orang kayanya tuh ya sedikit aja, atau mungkin kenal petinggi-petinggi cuma beberapa orang, tapi dengan media sosial yang mana manusia itu punya pada dasarnya ya itu menurutku sih bisa dikatakan egois atau punya kebutuhan yang tak pernah terpuaskan. Jadi ketika melihat orang yang lebih tinggi, orang yang lebih pintar, jadi kayak pingin, sehingga ini menurutku jadi sebuah masalah, sehingga pada akhirnya dia nggak memaknai hidupnya dengan dirinya sendiri, dengan dengan kapasitasnya dia, dengan terus membandingkan dengan orang lain. Betul. Menurut kalian sendiri gimana? Atau bisa ada tanggapan lain atau bantahan juga boleh sih. Kalau aku sepakat tuh. Jadi gini, kalau aku pribadi ya, jadi sebenarnya yang terkadang ngebuat kita tuh ngalamin pressure ya, kita jadi bingung kita mau ngapain, kita jadi terjebak gitu di satu satu level lah bahasa, karena kita terlalu sibuk untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena bahkan gini, menurutku pemikiran kita di sini gitu ya, tadi ya masalah ya finansial, uang segala itu akan berbanding terbalik gitu dengan pemikiran mungkin dengan orang-orang yang usianya sudah lebih atas kita, atau mungkin yang tinggalnya jauh di pedesaan, atau mungkin ya di yang lebih nggak terlihat lah gitu ya. Karena yang dalam tanda kutip ya sejahtera atau kaya ini itu tuh sifatnya kan subjektif gitu. Yang tadi ya value setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Ada satu pertanyaan yang pernah aku tanya sama nenekku sendiri. Kan dia dari kampung gitu ya ceritanya. Kan kalau orang dulu kan punya anaknya banyak. Bisa 8, bisa 10, bisa berapa banyak lah gitu. Sampai aku tanya kayak gini, aku manggil Maji, mau nanya deh Maji itu apa sih Maji motivasinya gitu, kok bisa punya anak tuh sampai banyak, aku bilang gitu. Pasti kan orang tua juga cuma satu ya, anak itu kan sumber rezeki, ya, ada banyak anak banyak rezeki gitulah, itu kan filosofi yang udah turun-temurun kayaknya kita denger kan kayak gitu. Terus ku tanya, memangnya kayak gimana gitu? Emang kenapa harus kayak gitu? Tuh dijawab, ya Maji sadar gitu. Mungkin Maji nggak punya hal yang bisa Maji kembangin lagi gitu loh. Kayak misalkan, ya udah gitu, udah di situ aja gitu. Udah nggak bisa jadi ini, jadi itu. Ya namanya usia makin bertambah. Terus mungkin dari status pendidikan juga mungkin nggak sebesar ya kita yang sekarang gitu ya. Orang-orang dulu kan mungkin ya cuma sampai SMP, SMA, atau SD, SMP gitu bahkan kan. Jadi dia berpikir jangka panjangnya bahwa ya apa yang harus bisa saya kasih gitu, ya udah saya investasiin semuanya ke anak gitu, anak yang dididik pendidikan yang layak, anak yang dididik pembelajaran yang matang gitu, karena berpikir bahwa kesejahteraan saya itu nyatanya berakhirnya adalah akan diteruskan kepada anak-anak saya, ya sama yang tadi aku bilang gitu, bahwa kita kebahagiaan itu bukan buat cuma aku doang, tapi nanti diteruskan juga sampai ke anaknya cucu nanti gitu. Karena ketika kita dalam hati aku ya, ini viral, ketika kita berhasil gitu mendidik anak, kita berhasil memberikan anak itu peluang yang besar juga untuk bisa lebih sukses dibanding kita gitu. Itu juga nanti bisa jadi secara nggak langsung ya menjadi value juga buat kitanya gitu. Mungkin nggak akan lah 100%
ngebantu kita. Banyak kok luar sana yang kasusnya anaknya kaya, orang tuanya emang nggak dibantu, itu kan banyak sekali gitu. Makanya aku bilang untuk itu tuh ya dipersiapkan gitu dari awal. Ya saya ya bener-bener apa ya, kita harus nggak hanya memberikan pendidikan dan moral yang tepat, tapi juga memberikan hal-hal yang perlu anak tuh ketahui ya, kayak gitu caranya beradab dan berperilaku yang baik juga, seperti itu. Makanya ketika aku tanya seperti itu bahwa oh ternyata manusia itu cukup unik gitu, bahwa pemikirannya ternyata bisa sampai sejauh itu gitu, bahwa dia sebenarnya menyadari gitu akan kapasitas dan kelemahannya dia, maka ya udah deh, saya coba invest ke anak saya aja, anak saya kan masih punya banyak waktu, masih punya banyak peluang, masih bisa bertemu dengan orang banyak gitu. Di kemudian hari mungkin dia bisa jadi lebih sukses dari saya, dan mungkin nanti bisa ngelibatin saya dibantu, saya dilibatkan, saya bisa jadi lebih sukses juga ke depannya kayak gitu. Walaupun itu terkesannya gambling ya, terkesannya gambling kayak judi aja, lempar kartu, kalau menang bener berhasil, kalau enggak ya udah bangkrut gitu maksudnya. Tapi kan ya hakikatnya manusia itu memang berusaha dan mencoba gitu kan. Kalau kita cuma sekedar membayangkan apa yang orang lain rasakan, kegagalannya dan sebagaimananya, ya kita cuma berpikir di situ aja gitu. Makanya aku sendiri sering kali gitu ngebantah omongan orang lain gitu, kayak misalkan contoh gini, lu jangan ini deh, nanti kalau lu kerja coba buat kayak gini aja. Contohnya kayak misalkan kalau misalkan punya uang itu ditabung buat ini ya, mungkin ya untuk kebutuhan orang-orang tertentu itu benar gitu, tapi kan nyatanya enggak semuanya juga kayak gitu. Kayak ya nyatanya sampai sekarang pun aku masih susah banget buat nge-save duit yang benar-benar proper, karena memang kebutuhannya banyak kan, kayak keluarga, kayak kuliah, kayak apa gitu. Tapi aku berpikir juga memang perlu gitu, tapi belum tentu juga aku akan gagal, aku bilang gitu. Ya mungkin akan ada fasenya juga aku akan pusing sendiri, nggak punya duit gitu di satu momen. Tapi ya aku selalu berpikir, ini sih pemikiranku aja, aku pikir kayak rezeki itu kan selalu ada aja gitu, jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Nah itu yang aku pikir, bahwa pemikiran akan apa ya tadi ya, berpendirian kita ini tuh penting. Yang tadi Om Rio bilang itu juga benar. Makanya aku bilang kayak orang itu akan berpikir standarnya itu rendah ketika mereka melihat orang lain tuh lebih sukses dibanding dia. Makanya kayak sekarang aku nggak bilang diriku sukses juga, aku sering bantah juga, enggak. Mungkin Om Afi lebih sukses, mungkin Om Rio lebih sukses. Kan kita di sini sukses itu kan subjektif. Sukses apa? Sukses secara finansial, sukses secara kesejahteraan, sukses secara karir ya kan, kita nggak tahu ya, semuanya tuh subjektif gitu. Makanya pas nenekku bilang kayak gitu dan melihat anak-anaknya sekarang kayak orang tuaku sendiri gitu maksudnya ya aku juga nggak menyalahkan. Toh nyatanya memang ya apa ya namanya, usaha itu tuh ternyata bisa sampai sepelik itu gitu. Ya itu sih yang dirubah itu menurutku adalah ya cara berpikirnya sih. Karena ya selama hidupnya berkecukupan, makan pun masih tertanggung, segala macamnya masih bisa ditangani, maksudnya gitu, dan kita udah punya apa ya istilahnya, hal-hal yang kita tuh udah selesai, ya nggak apa-apa kita bertahan di situ gitu. Kecuali nih di kondisi yang memang kita ya contoh ya kita melarat, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa makan, mungkin itu perlu lah kita berdayakan, perlu kita kembangkan, perlu kita bantu gitu, atau ya segala macamnya gitu, kayak gitu. Iya, aku sih setuju juga tuh tadi bahwa memang sebenarnya kehidupan sosial media ini yang membuat kayak nilai-nilai kita tuh menjadi lebih tinggi gitu untuk bisa dianggap kayak sukses gitu. Sebenarnya zaman dulu tuh aku lupa ya detail berapa jumlahnya ya, tapi yang pasti tuh UMR zaman dulu itu, zaman-zamannya tahun-tahun 90-an itu dia hanya bisa membeli berapa kilo telur gitu. 10 kilo telur apa 9 kilo telur gitu. Tapi UMR sekarang itu sebenarnya dia udah bisa beli berapa ratus kilo telur gitu. Jadi tapi bukan berarti aku membenarkan pemerintah dengan sistem yang sekarang ya, gitu. Aku nggak membenarkan pemerintah sekarang. Sebenarnya kita bisa lebih baik lagi gitu dengan pemerintahan yang lebih baik. Cuman sebenarnya kalau untuk dari segi kesejahteraan dibanding zaman dulu, zaman sekarang sih orang tuh sebenarnya bisa lebih nyaman gitu hidupnya dibanding zaman kita dulu sih, gitu. Iya. Ya, agak berat juga. Tapi ya maksudnya senang sih, maksudnya sharing-sharing, jadi kan bisa ngelihat
dari perspektif masing-masing. Soalnya ya pingin bangun situasi ya. Bahkan kayak tadi Avi beda pendapat sama Lutfi. Maksudnya kan kayak nunjukin ya kita nggak apa-apa juga berbeda pendapat kayak gitu terus. Tapi aku malah yang jadi kepikiran bahwa sebenarnya makna hidup yang soal kayak tadi nenek Lutfi itu yang penting punya keturunan. Terus akhirnya kan kalau makam itu dipakai untuk sekarang kan nggak akan masuk akal kayak punya banyak keturunan kayak gitu banyakin anak aja padahal biaya kebutuhan makin tinggi kayak gitu. Aku mikirnya jangan-jangan nanti ke depan itu bakal berubah lagi nih makna tentang kehidupan itu sendiri kayak gitu. Aku yang jadi ketakutan sih kayak kan kita tahu teknologi makin cepat dan makin lebih cepat lagi dengan adanya teknologi AI kayak gitu. Dan menurut kalian hal yang wajar nggak sih ketakutannya bahwa pada suatu saat nanti manusia kan memang pingin semuanya itu berjalan dengan cepat kayak gitu sampai akhirnya manusia mengesampingkan tubuh biologisnya dan fokus kepada bagiannya kayak misalkan membuat cyborg. Jadi ketika misalkan ada informasi itu lebih gampang tuh nginput data pengetahuan tentang memasak, tentang sains, data tentang kedokteran dan segala macam lebih mudah lewat sistem data seperti manusia cyborg atau bahkan memasang chip ketimbang ngajarin anak atau ngajarin manusia di sekolah kayak gitu. Menurut kalian hal itu bakal terjadi nggak sih perubahan makna yang akan seperti itu atau itu cuma ya intrik-intrik aja dalam teknologi itu sendiri? Menurutku itu akan terjadi dan menurutku nanti kita akan pekerjaan kita akan banyak sekali yang tergantikan kayak misalkan kayak tukang kopi kayak gitu. Nah itu bisa jadi semuanya akan menjadi alat otomatis saja gitu, nggak perlu menggunakan. Sekarang kan juga udah ada kan di JI ya, Family Mart kopi robot gitu. Itu udah lama gitu dan makin sekarang nih robot tuh udah makin murah gitu. Jadi menurutku nanti akan ada banyak yang tergantikan lah oleh robot gitu dan menurutku bukan menjadi hal yang negatif ya ketika hal tersebut tergantikan menjadi robot gitu, tapi justru nanti manusia akan lebih berusaha lebih keras lagi untuk menjadi seseorang yang pintar, akan menjadi memilih jurusan-jurusan yang lebih oke gitu. Jadi justru nanti di kedepannya manusia itu akan lebih mudah, akan lebih bernilai lagi kayak gitu. Tapi menurutku emang yang paling sulit itu bukan di masa itu, menurutku malah yang sulit itu ada di masa transisi saat ini. Kayak orang udah ngambil jurusan, kan sebelumnya nih orang tuh ngambil jurusan komputer, orang udah ngambil jurusan arsitek, pelukis, gambar, segala macem. Tahu-tahu muncul tiba-tiba AI, muncul tiba-tiba ChatGPT, muncul tiba-tiba bisa ngegambarin secara otomatis, gambarin arsitek secara otomatis, pokoknya semua secara otomatis. Nah, menurutku yang berat ini di transisi ini. Orang-orang yang udah ngambil jurusan itu mereka akan sulit secara karena walaupun sekarang belum bisa tergantikan secara full ya, tapi udah bisa digantikan oleh orang yang bisa menggunakan AI gitu. Ketika orang bisa menggunakan AI yang tadinya butuh 10 orang jadi 1 orang gitu. Nah jadinya orang-orang yang ini tuh yang udah ngambil jurusan komputer ya akhirnya ya udah mungkin mereka harus berpikir lebih keras atau mereka malah banting setir ke jurusan lain itu jadi bank atau segala macam kayak gitu. Nah menurutku nanti ketika udah di masa yang udah transisi udah selesai, orang-orang udah mengambil jurusan-jurusan yang perkiraannya tidak tergantikan oleh AI, nah itu yang menurutku justru orang-orang akan menjadi lebih bernilai lagi, akan bervalue lebih tinggi lagi. Nah kan jurusan-jurusan yang kemungkinan yang tidak akan tergantikan oleh AI ya salah satunya kayak jurusan hukum gitu. Karena kalau hukum kan harus ada yang disalahkan kan. Nah itu kan ketika harus ada yang disalahkan kan nggak bisa dong kita serahin ke robot gitu. Nah, kita harus menggunakan manusia di situ. Terus juga kayak mungkin jadi terapis anak atau jadi psikologis. Pokoknya yang
manusia nanti jadi akan lebih berusaha lagi dan akan lebih bervalue lagi nanti. Iya. Nggak kepikiran sih maksudnya jadi kayak jadi apa ketika terima informasi yang belum pernah kepikiran kan jadi kayak aku nge-loading dulu sih kaget. Iya, wajar sih. Ya, soalnya aku seperti yang mikirnya malah ya jangan-jangan manusia lama-lama tergantikan dan nilai makna hidupnya semakin ya nggak ada maknanya karena ya 10 orang manusia bisa digantikan sama satu mesin yang mana orang-orang kaya pasti ingin punya karyawan itu ya karyawan yang berdasarkan robot aja sistemasi yang nggak akan ada yang namanya nuntut demo atau misalkan minta kenaikan gaji enggak maksudnya segala sesuatu yang bisa lebih mudah dikontrol kayak gitu dan ya itu kan sifat dasarnya manusia yang pengen segala sesuatunya instan, segala sesuatunya mudah kayak gitu dan aku ngeliat bisa dibilang jangan-jangan makna hidup manusia itu sendiri di masa depan ya akan berubah dan bahkan berkurang ya dengan ya pengecualian mungkin pekerjaan yang nggak bisa digantikan manusia yang berkaitan dengan kayak tadi kayak hukum atau berkaitan dengan terapi yang mana kan notabene-nya harus bermain sistem biologis maksudnya cara kita ngelihat anak itu kira-kira perasaannya apa itu kan bermain empati yang mana ya aku sih meyakini bahwa mesin nggak bisa benar-benar untuk melihat melihat anak atau melihat orang itu benar-benar berdasarkan empati yang sesungguhnya pasti dia belajar empati dari materi bacaan yang ada tentang psikologinya tentang segala macamnya dan itu pasti dia belajarnya dari ya tulisan-tulisan dan belajar logika tapi kan ketika kita punya empati di mana manusia itu menempatkan diri oh dia seorang petugas kebersihan terus aku pernah ngerasain di posisi ketika aku membersihkan sesuatu terus tiba-tiba kalau misalkan dengan sengaja aku menginjak lantainya dan bikin kotor pasti rasanya nggak enak dah aku nggak mau lakukan itu kan perasaan dan pengalaman biologis itu kan nggak akan pernah bisa diambil sama mesin kayak gitu tapi yang jadi pertanyaanku dan kekhawatiranku sih itu sih maksudnya kayaknya karena sifat serakah manusia yang pingin segala sesuatu yang pingin cepat dan segala macamnya jadi lebih mudah lama-lama kayaknya manusia itu bisa tetap bisa tergantikan kayak gitu. Betul menurutku sih aku sedikit ya. Oh iya. Menurutku sih nanti akan manusia tuh akan lebih berhati-hati lagi ketika ingin memiliki anak gitu. Dan sekarang pun juga udah mulai kan ya child free. Ya, kemungkinan nanti akan orang akan lebih berhati-hati lagi untuk memiliki anak, mungkin akan lebih banyak lagi child free. Jadi akan lebih banyak lagi orang yang meninggal ya udah tidak meninggalkan anak gitu dan dampaknya orang-orang yang ada akan lebih sejahtera dan orang-orang yang nggak akan merasakan apa-apa. Jadi kayak gitu sih. Dan bumi juga akan lebih sejahtera dan akan lebih hijau ketika orang lebih sedikit. Depopulasi. Aduh. Thanos dong. Tapi ku juga sebenarnya agak berseberangan juga karena memang menurutku pribadi ya sebenarnya dari hal-hal kecil itu sebenarnya memang udah tergantikan. Contohnya kayak ya aku sering naik mobil lah tol itu juga udah hampir jarang tuh ngeliat petugas kan maksudnya di tol-tol tertentu gitu bahkan lebih banyak pakai mesin otomatis. Ada paling cuma untuk reparasi dan persiapan jaga-jaga kalau ada ya kekurangan saldo dan macam-macam kan maksudnya secara fungsinya ya sebenarnya nggak ada gitu kalau kita punya saldonya cukup kita punya perlengkapannya ada ya udah beres gitu. Terus juga kayak gadget dengan ada gadget sekarang tuh kayak stasiun TV dan segala macam sekarang udah banyak tergantikan udah banyak mungkin udah nggak seramai kayak dulu lagi ya kayak gitu kan. Hakikatnya sebenarnya pasti ya akan merugikan sih menurutku juga kayak pasar orang tuh akan berubah orang tuh akan lebih istilahnya bisa menikmati hal-hal yang jauh lebih instan tapi mengorbankan banyak hal di luar sana yang maksudnya tadi ya pekerja-pekerja di luar sana kayak gitu. Dan menurutku ini akan menjadi perhatian khusus juga untuk pemerintah bahwa ketika nanti di masa depan semuanya itu udah mulai transisikan gitu ya harus ada langkah khusus yang harus diambil ya maksudnya bahwa hakikatnya ya ketika manusia disatu padukan dan dipadatkan gitu ya dengan satu kegiatan atau satu pekerjaan aja gitu kayak karena kan beberapa udah diisi oleh mesin dan AI kayak gitu ya bahwa kan berarti nanti akan ada penumpukan banyak nih
di salah satu atau pekerjaan tertentu gitu, dan itu akan membuat overload, dan menurutku akan jadi situasi ini akan jadi crowded dan monoton gitu loh. Kehidupan kita nggak akan punya value lagi, mungkin nggak akan punya makna lagi, karena semua kita jalan itu ya udah, kita nggak usah milih apa lagi, semuanya udah dikasih ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang sisanya ini tuh udah diisi oleh mesin-mesin dan kepintaran intelijensi yang lain gitu loh, dan itu akan berbahaya sekali menurutku gitu. Dan yang tadi Om Afi bilang juga benar, mungkin akan jadi perhatian juga untuk orang tua di luar sana, akan lebih berhati-hati untuk memiliki anak, karena khawatirnya anaknya nggak akan sejahtera juga ya, kayak melihat ya dunianya udah nggak bisa punya kebebasan dan hak paten gitu ya. Dan ku bahkan lebih khawatirnya ketika kecerdasan ini akan berkembang terus, dia akan mendapatkan banyak input lagi di luar sana, nanti akan memiliki kecerdasan yang bisa berbalik juga ke kita sebagai manusianya kayak gitu. Karena ya hakikatnya manusia itu tadi ya nggak akan pernah berhenti gitu untuk terus bereksperimen, mengeksplorasi gitu. Makanya aku berpikir bahwa kayak cerita kayak Ultraman, Kamen Rider tuh mungkin bisa akan jadi ada di masa depan, kita akan nggak tahu ya, karena ya semuanya itu kan berasal dari pemikiran-pemikiran kita di masa sekarang gitu. Ya kayak sekarang contoh udah banyak kok orang luar sana yang udah bisa bikin kostum Iron Man, udah banyak yang bisa. Jadi itu kan salah satu inovasi yang berbasis sebenarnya dari imajinasi kan sebenarnya. Tapi nyatanya ya ketika kita bisa menarik lagi dengan akal nalar yang sehat, itu pun akan bisa jadi kenyataan. Dan jadi permasalahan adalah ketika semua itu terjadi dengan kita di masa ini belum memiliki strategi yang cukup untuk kita berpikir bagaimana cara kita untuk terus bertahan hidup ke depannya, itu akan berbahaya sekali. Karena ya untuk sekarang aja nih, kayak jangankan untuk AI, anak-anak SMA hampir dimanapun aku harus bilang, semua itu juga, semua cita-citanya tuh juga diatur sama guru BK-nya. Ketika mau ngambil kampus, udah kamu jangan ngambil ini, ambil ini aja, nanti kan dia lebih pintar, ntar kamu nggak dapet kayak gitu. Sedangkan hak dan kebebasan itu kan adalah milik setiap orang, ya kan? Maksudku itu aja tuh udah membatasi cita-cita kita gitu. Kayak orang tua juga kadang kan kayak gitu. Udah nggak usah jadi ini, kamu kerjanya jadi ini aja udah enak, nanti jadi PNS punya duitnya banyak kayak gitu. Itu kan udah jadi hal-hal kecil yang sebenarnya tuh menghambat kita kan. Apalagi nanti di masa depan bukan plannya, tapi tindakannya yang udah dibatasi gitu. Dan itu akan berdampak sangat buruk gitu buatku gitu. Ya kayak sekarang aja gitu ya, metode pengajaran ya aku aja gitu udah mulai berubah. Yang tadinya sekarang kita mungkin kuliah bisa tatap muka, sekarang udah bisa online. Jadi orang semuanya nggak harus ke kampus, nggak harus ini, nggak harus itu gitu ya. Memang jadi termudahkan, tapi kan nyatanya realisasinya adalah ketika dilaksanakan di rumah, apakah kita belajar? Kan enggak. Jadi lo nggak belajar. Iya, ada timing belajarnya. Tapi kalau aku memang maksudnya bukan yang manteng layar ya, tapi aku lebih auditori banget, jadi nggak dengerin sambil nyatet kadang gitu. Jadi aku catat ulang. Jadi maksudnya tuh realitanya tuh kita belum siap dengan itu gitu loh. Masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu dengan regulasi segala macam. Nah, apalagi yang tadi kita sampaikan bahwa di masa depan mungkin akan lebih jauh lebih gila lagi gitu. Makanya persiapan ini tuh akan sangat-sangat sulit. Yang tadi Om bilang benar, transisinya tuh akan sangat-sangat sulit karena memang pemerintah tuh juga udah pusing ngurusin masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, masalah ekonomi negara, masalah lapangan pekerjaan dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini pun salah satu yang mungkin sekarang masih dianggapnya minor ya, masih minor nih karena kan dia masih perannya kecil menurut sebagian orang nih, kayak AI ini ya untuk ya prom hal-hal sederhana ya, tugas segala macam. Tapi nantinya akan bertahap pasti akan menggantikan juga gitu. Kayak sekarang aja aku yakin hampir di setiap maaf ya kalau misalnya enggak juga, misalnya hampir mungkin di setiap siswa-siswa atau mahasiswa pasti akan bergantungan juga di situasi terdesak, tanya sama ChatGPT ini apa nih kira-kira pengertian atau ujiannya apa gitu. Itu kan udah menggeser pengetahuan yang harusnya kita bisa pelajari lebih dalam dari kita mengeksplor sendiri kan, kayak gitu. Nah, bisa diperdebatkan lagi sih itu. Itu bisa diperdebatkan lagi soal siswa yang bertanya ke ChatGPT menurutku. Ya. Dalam artian karena kan ya kayak dulu aja lah, kayak dulu kalkulator itu kan diperdebatkan juga tuh. Nah kalau sekarang kan bedanya, kalau sekarang nih ChatGPT nih gitu, memang akan menjadi lebih cepat ya, maksudnya akan menjadi lebih cepat untuk mendapatkan ilmu yang kita mau. Tapi kan dengan itu pun membuat kita menjadi menggunakan waktunya kan menjadi lebih sedikit gitu. Ketika kita menggunakan waktu lebih sedikit, yang biasanya kita waktunya segini untuk belajarnya segini,
sekarang waktu segini bisa buat belajar segini gitu. Menurutku gimana kita makainya aja ya. Kalau misalkan kita hanya make sekali udah, ya mungkin akan menjadi menumpukan. Tapi kalau kita terus bertanya sampai dalam, jadi akan mendapatkan nilai yang lebih banyak sih, ilmu yang lebih banyak sih. Itu aku sepakat, itu aku nggak nyalahin. Cuman kan yang aku bilang tadi ya, hakikatnya pelaksanaan tuh nggak kayak gitu. Maksudnya gitu, karena dari sistem pendidikan kita tuh kan ya semuanya udah harus begini, harus begitu. Jadi kadang tuh maksudnya kadang aku bahkan aku sendiri yang ngerasa kayak aku baru benar-benar belajar kan, aku bilang aku baru di kampus, baru benar mau baca buku, baru tuh ngerasain sakit hatinya kalau nilainya jelek. Maksudnya ya rata-rata ya, aku nggak bilang semuanya, rata-rata tuh kayak gitu maksudnya. Mungkin ada yang sekolah ya udah cuman sekedar bawa tas, datang dengerin, ya ngerti nggak ngerti ya pulang, PR dikerjain gitu, nyontek udah selesai gitu kan. Kenapa waktu di OT nggak ngerasa kecewa ketika nilainya jelek? Ternyata justru kecewa. Jadi SMA yang enggak. Oh di SMA. Nah kenapa di SMA enggak kecewa kalau? Ya, karena nggak nemu tujuan belajar itu untuk apa saat itu. Karena kan persinggungannya ketika udah kuliah itu kan aku bilang waktu di podcast gue mungkin banyak pertimbangannya. Orang tua udah ngeluarin duit bayar. Kalau sekolah negeri gratis. Terus nomor 2 kayak ini tuh udah jadi gerbang terakhir nih buat ke depannya. Kalau misalnya punya nggak serius, mau kerja di apa? Jadi kayak udah punya apa ya? Udah punya alasan lagi gitu untuk serius belajar itu apa. Terus kayak berpikir kayak kalau nilai gue jelek terus gue bergantung sama orang, tapi gue kerjanya kayak gimana. Jadi akhirnya dari apa ya istilahnya, dari pemikiran yang dasarnya tuh dari ya tadi ya kekhawatiran akan masa depan itu tuh jadi punya feedback dan value-nya gitu untukku saat itu. Makanya kira mau belajar, mau yang ngembangin ini karena ya dari pengalaman sebelumnya kali ya, kayak mikir kayak gini-gini terus juga buat apa gitu, kayak belajar semaunya gitu. Seorang tuh di rumah kan sedangkan menunggu kita gitu untuk sukses, untuk kita bisa ngasih lah yang terbaik buat orang tua gitu. Kalau kita nggak bisa kan kecewanya itu juga bukan buat dia doang, buat kitanya juga. Karena kalau kitanya nggak lulus atau kita jelek, kita nggak kerja, orang tua mungkin ya ngerasa sedih lah karena kita. Tapi kita sendiri yang nyari hidup kita kan lebih berat gitu, karena nggak akan punya apa ya sesuatu hal yang bisa dikembangkan loh ke depannya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bilang itu salah juga, betul. Aku pun menggunakan itu kadang ya untuk situasi kayak nge-compare aja gitu loh. Bener gak sih kayak gini pemikiranku maksudnya dengan literasi yang ada atau apa gitu. Tapi maksudnya nih dari hampir sebagian besar lingkungan yang ku ada gitu ya, nih kan ku bilang mungkin berbeda. Rata-rata kayak gitu. Maksudnya penggunaannya dalam konotasi untuk meringankan beban, tapi ya memang yang nggak effort gitu loh. Yang emang nggak berpikir dulu gimana cara membuatnya. Bahkan kadang sekarang banyak mahasiswa mungkin ya kalau salah juga mohon maaf ya, kayak dulu kan susah banget kita buat nyari judul, skripsi susah segala macam. Mungkin kalau sekarang kita kasih prom aja kata-kata, pindah keluar berbagai macam judul gitu. Hal itu kan sebenarnya memudahkan kan, tapi maksudnya kadang menurutku hal seperti itu justru menghambat proses pembelajaran kita, karena nggak mungkin kita udah dapat jawaban itu dan ternyata approve, kita nggak akan mencoba lagi untuk hal-hal lebih besar gitu. Dari cuma sekedar nyari judul, bisa jadi ke isi mungkin keseluruhan nanti kemana-kemana. Jadi semuanya itu akan jadi lingkaran setan yang gak akan selesai gitu. Karena basisnya, ya gue gak perlu capek-capek, gue udah pintar juga nge-prompt alat ini gitu. Atau mungkin bisa gini kali, Vi. Atau mungkin bisa AI chatbot ini kan dia udah gratis nih. AI chatbot ini bisa dia gunakan seumur hidupnya dia karena udah gratis, udah bagus, udah gratis. Gimana kalau misalnya pertama ketika dia mendapatkan judul yang bagus itu, dia bisa punya waktu untuk mengerjakan hal lain. Terus juga untuk next-nya ketika dia untuk membuat sesuatu hal mungkin kayak apa namanya, untuk membuatkan karikatur atau membuatkan jurnal kayak gitu atau apa skripsi misalnya, karena dia udah ada bantuan si AI, dia akan terus menjadi yang sangat baik gitu. Bisa kan yang tadi ya, karena udah ada AI itu gitu justru. Iya, kan yang tadi aku bilang kembali lagi sih kepada masing-masing. Tapi kalau aku ngelihat dengan situasi yang sekarang ya rasanya bakal ya itu akan belum seperti yang kita maksud tadi gitu nyatanya ya.
ya gitu loh. Kan panjang banget kalau kita ngomongin itu lah. Ya kayak gitu. Biar nggak berlama-lama mungkin. Bisa mager dibahas. Iya udah bener. Udah larut kita. Aku kembali ini sih berusaha untuk menyimpulkan makna hidup yang benar-benar hidup itu jangan sampai kalah dibanding sama mesin. Jadi kayak mesin entah teknologi dan segala macamnya, ChatGPT, AI dan segala macamnya itu kan ya aku belajar dari orang juga sih, maksudnya kayak itu kan sifatnya sebuah pengetahuan dan kayaknya memang pengetahuan itu zaman sekarang tuh banyak banget dan banjir gitu buat kita, dimana zaman dulu tuh pengetahuan itu susah didapatkan, kita harus ke universitas dulu misalkan cari-cari jurnal lah misalkan kayak gitu. Tapi sekarang dengan layar sekecil ini aja udah kita bisa nyari berbagai macam pengetahuan kayak gitu, dan itu adalah konsep yang dimiliki seorang mesin yang mampu mengingat informasi. Tapi aku sebagai manusia kayaknya pingin jadi lebih sesuatu yang lebih dari sekedar punya pengetahuan, yaitu adalah memverifikasi kayak benarkah data pengetahuannya seperti ini, misalkan dalam proses pengajaran anak, misalkan benarkah cara mengajar anak itu yang lebih efektif kayak gini, atau benarkah kalau anak itu harus memang dari awal misalkan ditinggalin sama orang tuanya biar bisa mandiri kayak gitu. Aku memaknainya bahwa hidup ini nggak boleh sekedar cuma punya pengetahuan untuk menghafal doang, tapi kayak aku harus berusaha memverifikasi pengetahuan itu, terus kayak mengolah informasi itu, dan mengolah informasi itu kan bagian dari proses otak ya, proses berpikir yang diambil berdasarkan pengalaman yang nggak bisa diambil sama mesin, karena yang benar-benar ngalamin yang namanya kayak kita iba, kayak kita merasa panas, merasa dingin, merasa takut, merasa gembira, itu sesuatu yang nggak punya dimiliki sama mesin, dimana kita punya kemampuan lebih daripada sekedar mesin yang cuman punya pengetahuan. Dan menurutku kayaknya kesimpulannya bahwa aku harus punya bukan aku punya sih, tapi kayak ya aku sedang berproses di situ, dimana makanya ketika misalkan aku punya anak ya aku berusaha anak itu jadi otentik buat dirinya sendiri, jangan sampai aku mendikte kamu harus seperti apa, karena pada dasarnya ya apa bedanya dia sama mesin yang ya aku tinggal punya mesin, aku pingin kamu punya kemampuan ini bla 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 bla, aku ingin kamu punya pengetahuan ini bla 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 bla, benar-benar sesuai dengan keinginanku. Apa bedanya aku punya mesin yang aku bisa lakuin itu ketimbang aku punya anak yang anak itu pasti punya kehendak bebas kayak gitu. Dan itu sih kayaknya jadi aku ngambil kesimpulannya itu sih yang makna hidup yang bakal bisa lebih bertahan lama ketika sudut pandangnya adalah bisa memaknai hidupnya itu lebih secara biologis ini, nggak sekedar cuman kita melihat segala sesuatunya itu berdasarkan angka doang atau pengetahuan, tapi bisa menjadi otentik untuk diri sendiri. Memang agak berat karena emang ya berdasarkan kalian yang bilang itu sih, jadi kayak nambah lagi sesuatu yang baru dan berusaha untuk meramu sih. Cuman sejauh ini ya yang aku lakuin, makanya ya aku kayak kalau misalkan ngeliat anak tuh suka ngeliat potensi anaknya tuh di mana kayak gitu, ketimbang aku langsung ngajarin belak-belakan matematika tuh begini. Kalau misalkan anaknya suka dengan bermain pasir misalkan, ya udah kayak jadi kita bikin angkanya dari goresan pasir misalkan, atau misalkan taruh angkanya kita bikin pakai kerang disusun di pasirnya itu, ini ada angka 1 kayak itu kita berhitung. Jadi kayak gunain apa yang anak suka itu untuk dia bisa jadi otentik dirinya sendiri, ketimbang dia punya pengetahuan 1 kali 1 berapa, 2 kali 2 berapa. Ya itu rasanya mesin tuh bisa lebih daripada manusia itu kayak gitu sih. Kalau aku kesimpulannya gitu. Pusing juga. Ada kalimat penutup atau gimana? Udah, kalau aku udah cukup sih. Ya, aku udah sih penutup. Karena tadi udah cukup dapat lah tuh, panjang. Oke. Intinya udah dirangkum tadi kan. Oke, ya gitulah ngalur ngidul kita. Tapi dari kematian ya sampai iya, ke AI mantap ya. juga sih. Atau jangan ya sudahlah. Oke. Buat ya sekian dari podcast kami. Kalau memang ada masukan atau misalkan ada sesuatu yang ingin teman-teman sampaikan ya,
dengan senang hati kami terima. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye bye.